Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman dimanapun Anda berada, dan saat ini saya sudah bersama seorang penulis handal, ya, seorang penulis yang melalang buana di berbagai tempat, yang mencari tahu sejarah-sejarah dan situs-situs di berbagai pelosok Halmahera. Nah, saat ini saya bersama Kak Rajif Duklun yang telah bikin banyak buku. Di antaranya bukunya adalah Hujan di Tagalaya. Terus buku pertama apa, Kak? Lentera Fajar. Lentera Fajar. Kita akan mengulas dan menguliti bagaimana perjalanan Kak Rajif ketika menciptakan buku yang menjadi fenomenal juga, ya, ke depan insya Allah. Amin. Nah, saya ingin tanya Kak Rajif soal inspirasi dari motivasi awal menciptakan buku itu, dari inspirasinya dari mana, terus bagaimana motivasinya, terus kondisi saat itu bagaimana sehingga Kak Rajif bisa menciptakan buku. Jadi sebenarnya saya mulai mencintai atau menyukai dunia menulis itu, Iya. itu sudah sejak SMA. SMA itu saya pernah punya salah satu grup band. Oh. Dulu kan di masa-masa 2000-an ke atas. Oh, jadi itu kan, mantan band juga ini? Iya, berarti? iya. Wah, Dulu tahun menarik 2000-an ya. itu pernah jadi pemain band yang ya amatir sekali lah. Iya, Amatir iya. baru sekali. Posisinya sebagai apa di band? Gitaris, jadi. Oh, gitaris. Wow. Jadi luar saat itu biasa. saya lagi suka-suka buat ini lagu, lirik lagu, tapi belum terlalu berkembang potensi dalam diri. Nanti masuk kuliah, karena di kuliah kan banyak sekali patah hati itu. Wow. Barangkali patah hati itu jadi yang- pemicu. iya, iya. Iya, wah. Benar sekali. Jadi raja galau juga ini, guys. Jadi di kuliah itu baru mulai Iya, apa benar. belajar menulis lebih mendalam lagi. Gitu. Nama bandnya apa waktu itu, Kak? Saat itu nama bandnya Oh, band di Akustik. kampus. Di sekolah. Oh, di Waktu sekolah, SMA ya. itu namanya Akustik Band. Akustik Band di SMA di dulu. Tapi itu belum terlalu bukan menjadi sesuatu yang rutin. Nah, nanti kuliah semakin banyak mengenal pengalaman di luar, semakin banyak mengenal patah hati, perasaan rindu. Wow. Nah, itu yang memunculkan animo untuk mulai menulis puisi-puisi maupun sajak-sajak. Salah satu inspirasinya itu ya, patah hati berarti ya. Patah hati, Wow. kemudian menyukai seseorang gitu. Buku pertama Kak Rajif itu di tahun berapa terbitnya? Itu di tahun 2011. Tahun 2011 buku pertama itu antologi puisi Lentera Fajar. Kemudian artikel populer, orang miskin menatap masa depan, dan semuanya dicetak secara indie. Wow. Menggunakan uang sendiri karena kita kan bukan Bisa celengan ya? Iya, karena kita kan Celengan. bukan penulis besar. Wow, benar, oke. Dari 2011 terus kemudian menciptakan berbagai antologi artikel ya. Terus ada juga antologi puisi. Perasaannya gimana Kak, ketika buku itu hadir terus dibaca orang, terus didistribusi ke teman-teman yang lain? Perasaan Kakak gimana saat itu? Ya, sudah pasti bangga, tapi ada beban juga. Oh, gitu. Jadi bangga sekaligus beban. Bangganya karena kegiatan menulis ini adalah kegiatan yang cukup menyenangkan sekaligus rumit. Menyenangkan karena kita mampu mengungkapkan perasaan, menulis gagasan kita, pengetahuan kita dan pengalaman kita. Tapi bebannya adalah ketika orang telah menaruh ekspektasi tinggi terhadap karya-karya kita, kemudian suatu ketika kita menulis jelek atau karya itu tidak bagus, maka orang akan menganggap jadi segitunya saja karya-karyanya. Karena kita bebannya tadi beban
karena orang sudah melihat wah dia bisa menulis nih, dia tahu nih segala hal, padahal sudah semua penulis tahu segala hal. Ekspektasi terhadap Ya, penulis ya. itu dia. Iya. Jadi boleh tahu nggak Kak soal puisi-puisi yang Kak Rajif ciptakan di antologi Lentera Fajar ya, itu boleh tahu tidak mengulas tentang pacar tidak waktu Ya, itu? pacar. Ya jadi yang pertama, ya betul. Ada puisi-puisi yang Ada. yang bersinggungan langsung dengan hubungan cinta. Saya gitu. menyukai seorang yang Oh. ini telah jadi istri saya. Wah. Ini dibuka loh di podcast ini. Jadi saat itu ada tentang percintaan, Iya. kemudian ada kepahlawanan, Wow. sejarah, di mana saya sebagai seorang anak yang berasal dari sebuah negeri yang punya sejarah besar di masa lalu, Benar. di Jelolo tepatnya. Saya merasa bahwa ada satu peristiwa di masa lalu yang tidak tersampaikan kepada masyarakat. Peristiwa tentang Jelolo, tentang segala kebesarannya, dengan kekayaan hasanah sejarah yang dimilikinya, itu saya kemudian gelisah, lalu dituliskan dalam bentuk sajak. Jadi selain cinta ada juga tema tentang sejarah ya, dalam kepahlawanan, kepahlawanan. sosok Penawi yang saya sangat kagumi karena dia seorang rakyat yang pemberani. Saya baca beberapa artikel, semua saya penasaran, makanya saya ungkapkan rasa kagum dan rindu kepada pahlawan-pahlawan baru yang nanti muncul bisa menggantikan sosok Penawi. Itu sih, dan juga cinta, patah hati dan lain-lain. Wow, ini sangat luar biasa teman-teman. Berarti sebelum menciptakan puisi itu ada riset dulu ya, atau membaca referensi gitu ya? Ya, sudah tentu kan penulis itu kan selalu bersinggungan dengan dunia membaca. Iya. Jadi, tapi saya bukan seseorang yang kutu buku atau seseorang yang sangat gila buku, bukan. Oh, Saya adalah seseorang yang sekedar membaca saja, jadi menyukai saja. Jadi kalau misalkan saya pengen baca, saya baca. Saya bukan seseorang yang begitu gila buku, tidak. Kalau penulis-penulis yang lain barangkali ya mereka adalah tergolong orang-orang yang sangat gila buku, sangat dicintai dunia. Saya tergolong orang yang biasa-biasa saja, tapi alhamdulillah dengan biasa-biasa saja itu membuat saya mendapatkan beberapa referensi sejarah, artikel-artikel yang tersebar saya dapatkan, kemudian saya ungkapkan dalam bentuk puisi sastra. Karena kalau saya sampaikan langsung kan kesannya terlalu to the point gitu. Iya benar. Jadi dengan sastra itu saya mengemas dia. Inilah pesan saya yang tidak bisa disampaikan secara terbuka. Wow, luar biasa teman-teman. Saya jadi baper nih nanti gitu kan. Oke, Lentera Fajar itu ketika Kak Rajif masih kuliah berarti ya. Wow, ini masih kuliah udah bikin buku loh teman-teman. Tahun 2011 Iya. itu semester 5. Jadi semester 5 itu sudah bikin buku antologi puisi. Karena di tahun-tahun itu di Ternate itu sedang ada Temu Sastrawan Indonesia TSI keempat, Iya. yang itu diketuai oleh ketua panitianya itu Abang Abang 2011 ya Sofian, nggak salah. Iya. Abang Sofian Daud ketua panitianya, sekretarisnya itu Abang Dino Mahuk. Jadi geliat literasi itu sedang tumbuh kembang di kota ini. Makanya saya sebagai seorang mahasiswa yang kritis saat itu, yang bergelut dengan dunia pemikiran, saya kemudian merasa tertarik. Ini kayaknya menarik ini untuk dipelajari. Gimana sih dunia sastra itu? Sekalipun saya basicnya perikanan. Ini perikanan, tapi kemudian menggeluti banyak menulis tentang sastra dan Ya. puisi, karya-karya sastra. Apa lagi ya? Selepas itu setelah Lentera Fajar, Hujan di Takalaya terbit pada tahun berapa? Hujan di Takalaya itu tahun 2017. Jadi ada rentang waktu yang lama, 2011, 2017, lama sekali. Berarti di antara rentang waktu itu pergi jelajah dulu gitu ya? Tapi ada beberapa buku yang cetaknya terbatasnya hanya untuk pribadi, untuk
diarsipkan. Oh. Yang pertama itu buku artikel untuk kumpulan artikel populer Orang Miskin Menata Masa Depan. Di dalamnya kata pengantarnya dari Abang Harun Irman Usman. Kemudian ada juga monografi Helen, kumpulan cerpen monografi Helen, cetaknya cuma satuan karena hanya ingin untuk diarsipkan. Kemudian kumpulan cerpen Simoan yang kata pengantarnya dari Prof. Gufran Ali Ibrahim. Oh. Itu juga dicetak hanya 50 eksemplar, cetak terbatas juga karena cetak secara indie, penerbit indie. Jadi ya hanya orang-orang terdekat yang bisa dapat saja. Kemudian 2017 itulah yang cukup besar karena saya dibantu oleh beberapa senior untuk menerbitkan buku ini, termasuk penerbitnya dari Garasi Genta, Hujan di Tagalaya. Itu Abang Sof yang semua membantu melihat tata letaknya, melihat fontnya, melihat sampulnya, diubah sampulnya. Kan sebelumnya sampul itu dibuat oleh salah satu teman di Bandung. Jadi kemudian dan itu dilukis langsung oleh salah satu seniman besar Ternate. Wow. Ibu Fadria Suhaib yang melukis itu sampul Hujan di Tagalaya. Dan saya merasa sangat bangga karena karya ini melibatkan orang-orang besar. Wow. Ada layoutnya, tata letaknya itu penerbitnya itu Abang Sof, kemudian sampulnya itu ada Ibu Fadria Suhaib, kemudian dibantu juga sama Abang Sufi, Abang Sufi salah satu senior juga yang sangat mencintai dunia literasi itu. Selain kendala tadi Kak Rajif katakan bahwa proses penerbitan buku ini semuanya pecah celengan gitu kan. Iya. Semuanya dari kantong pribadi gitu. Kalau yang selain di Hujan di Tagalaya itu dibantu iya. betul-betul penerbit Garasi Genta yang backup. Jadi mereka lihat bahwa karya ini layak diterbitkan, saya tidak mengeluarkan uang sepersen pun untuk menerbitkan karya itu. Sekitar ya ratusan eksemplar lebih lah, banyak sekali. Selain kendala tadi, kendala di lapangan apa ketika proses penerbitan buku? Ya, kalau tadi sulitnya penulis yang berusaha secara sendiri dan diterbitkan oleh penerbit-penerbit indie, beda dengan penerbit konvensional, itu pasar dan distributor. Jadi kita sudah yang tulis, kita sudah yang berusaha untuk diterbitkan, kita sudah yang harus menjual, kita sudah yang harus memasarkan dia kembali ke sosial media, teman-teman terdekat dan yang lain. Jadi betul-betul diborong secara sendiri karena itu dicetak secara indie, itu sulit kendalanya ketika kita sudah mencetak proses distribusinya. Iya. Banyak hal ternyata yang sudah dibagikan oleh Kak Rajif. Banyak hal juga yang tentunya tak habis kita tanyakan atau kita gali dari buah pikir seorang penulis di Maluku Utara Ternate. Nah, teman-teman barangkali juga sering mengikuti website kalau berbicara tentang jelajah di Maluku Utara gitu kan. Teman-teman mungkin ada yang sudah pernah membaca artikel-artikel di jalamalut.com ya. Itu karena di hadapan saya tentu saja bagian dari pendirinya. Kak Rajif juga pernah mendirikan jalamalut.com yang saat ini juga mengulas berbagai artikel atau menerbitkan berbagai artikel tentang sejarah, tentang tradisi yang ada di Maluku Utara. Bagaimana prosesnya Kak ketika Jalamalut itu sebelum dan sesudah berkembang ini? Jadi Jalamalut itu kita dipertemukan dalam satu suasana literasi yang indah saat itu. Jadi saya sama Kak Faris Rubero sama Kak Indra Talib Moti itu kita bertiga dipertemukan dalam suasana literasi yang indah karena di tahun 2016 itu Ternate Membaca, salah satu kegiatan literasi terbesar di Maluku Utara. Itu kemudian digelar pertama kali di Ternate. Kita duduk-duduk, bincang-bincang, kemudian lahirlah sebuah kesepakatan untuk mendirikan media. Ide untuk menamakan itu lahir dari Kak Faris, Jelajah, Jala,
jala dengan makna lainnya adalah apa? Menjaring. Iya, menjaring pengetahuan, menjaring ilmu maupun sejarah, Iya. pengetahuan lokal, pengetahuan tempatan, kearifan di Maluku Utara. Dari pulau, desa-desa terkecil, semua kita jala dia menjadi sebuah informasi buat masyarakat Maluku Utara. Wow, luar biasa. Kemudian secara akronimnya ya jala jelajah, dibuat seperti itu saja, Jala Malu. Benar sekali. Dan kita mulai dari blogspot. Awalnya blog, iya. Belum punya uang, jadi Waktu itu. modal semangat, modal suka menulis, suka jalan-jalan, ya kita buat Jala Malu. Kemudian dia berkembang. Setahun setelah itu banyak sekali teman-teman yang mulai menjadi bagian perintis. Sebenarnya kita bertiga itu hanya mencoba membentuk dia, tapi yang merintis itu banyak orang. Merintis itu ada sekitar 11 orang di Jala Malu. Ada yang dari Makassar, ada yang kuliahnya di Makassar, ada Pak Dr. Fakir, ada Koholis, ada Rijal Sang, ada Arif, ada teman-teman di aktivis lingkungan. Kemudian ada Ipang Mahardika, salah satu fotografer yang lama sekali dari ketika pertama kali ini diberikan. Kemudian ada Kak Firjal Usdek. Iya. Dan banyak sekali itu teman-teman di Jala Malu itu yang merintis itu banyak. Kemudian sekarang ya Bapak sendiri kan yang menjadi redaktur sekarang di jalamalu.com. Terima kasih teman-teman. Laki ini. Ya, setelah tadi ya sudah berbincang banyak dengan Kak Raju soal mulai dari buku hingga merintis media komunitas yang berbasis komunitas dan memotret jelajah di Maluku Utara, potret jelajah sejarah dan kearifan lokal di Maluku Utara. Nah, yang ingin saya tanyakan lagi soal bagaimana kesulitan dalam mengajak masyarakat, mahasiswa, pemuda untuk menggaung literasi di Maluku Utara khususnya. Apa kendalanya menurut Kak Raju sendiri sebagai penulis? Apa kendalanya sehingga minat literasi itu menurun, terus kemudian narasi-narasi tentang jelajah itu juga dalam tanda kutip memprihatinkan. Iya. Jadi sebelum saya jawab apa tadi kesulitan ya? Iya, kesulitannya apa? Kendalanya apa sehingga minim sekali? Saya ingin sekedar informasi buat teman-teman di jalamalu.com ini. Itu tidak hanya ada penulis sebenarnya. Iya. Tidak hanya penulis, jadi ada multimedia, ada fotografernya, ada Kustam Jambu Gali Fals, ada Om Layang Sutanto, ada Ipang tadi sudah sebutkan, kemudian ada teman-teman pemerhati lingkungan, ada Adlun, ada Priyadi, di banyak sebenarnya itu yang membuat Jala Malu ini bergerak. Dan sampai sekarang tambah luas. Kalau saya sebutkan satu-satu nama-namanya yang akan banyak sekali ini. Jadi Jala Malu itu sudah banyak sekali. Jadi saya tidak mungkin sebut satu-satu. Aja di sini. Jadi nanti silakan cek sendiri websitenya jalamalu.com di kolom redaksi. Jala Malu ini adalah media komunitas. Dan kesulitannya adalah pertama, tradisi intelektual kita sudah mulai menurun. Saya melihat seperti itu. Karena mungkin kesibukan yang tinggi, kebijakan-kebijakan dari pusat ke daerah yang membuat mahasiswa harus back to kampus, mereka kemudian kehilangan semangat atau kehilangan roh berorganisasi seperti tahun-tahun sebelumnya. Jadi apalagi dengan adanya UKT yang mengharuskan mereka harus kuliah sambil kerja cari uang. Kan banyak teman-teman saya itu kan kuliah sambil kerja cari uang untuk bisa melunasi UKT. Jadi itu pengaruhnya. Iya, itu salah satu. Bukan satu-satunya. Bukan semuanya. Bukan, itu salah satu yang membuat mahasiswa itu menjauh dari tradisi intelektual, tradisi pemikiran. Ada, tapi tidak banyak. Ada yang terlibat dalam tradisi pemikiran, tapi tidak banyak, 1-2 orang di kantin-kantin. Benar. Kemudian masih ada juga yang mahasiswa sekarang yang suka menulis. Tapi saya belum melihat dinamika yang
yang kuat seperti tahun yang sebelumnya. Tapi saya bersyukur karena sekarang banyak sekali organisasi-organisasi di kampus yang mencoba membangkitkan kembali literasinya, seperti UKM-UKM yang bergerak di pers, ada Mantra, ada Inspirasi, kemudian ada UJ di Universitas Muhammadiyah, UKM jurnalistik di umum. Itu turut mendorong mesin literasi orang untuk berputar. Nah, tapi itu rasa syukur saya masih ada teman-teman yang itu. Kemudian teman-teman aktivis saya bersyukur karena mereka masih terus menghidupkan. Terlalu lanjut. Ada. Lanjut Mas ya. Anda dapat dong? Iya foto. Iya, jadi kemudian saya bersyukur juga ada teman-teman aktivis yang masih terus merawat lintas pemikirannya dari organisasi satu ke organisasi satu. Mereka berdiskusi di kantin-kantin, kemudian mengadvokasi. Itu saya senang, alhamdulillah. Iya, alhamdulillah masih Itu, ada ya. kalau itu masih ada, itu kita mudah untuk mengajak mereka Benar. untuk menyukai menulis. Iya. Karena Menggairahkan literasi. iya, menggunakan literasi. Karena kelompok-kelompok inilah yang sebenarnya tidak hanya kelompok kutu buku, tapi kelompok-kelompok inilah sebenarnya yang menumbuhkan yang namanya gerak literasi. Nah ini teman-teman. Jadi banyak hal sudah tadi dibahas dan disajikan oleh Kak Rajif. Saya sebut penulis handal di Maluku Utara gitu ya. Terima kasih Kak Rajif atas Sebenarnya waktu. saya Iya. kurang enak disebut Oh penulis. gitu. Jadi Saya jurnalis saja sebenarnya. penyuka kopi, penyuka teh. Penyuka teh. Oh, iya. Saya Benar. jurnalis dan penyuka teh, Iya. bukan penulis. Iya. Penulis terlalu berat sepertinya. Iya, dan beliau sedang berusaha menyukai kopi katanya. Iya. Nah, oke teman-teman, sudah banyak yang kita bahas tadi peristiwa bagaimana Kak Rajif memulai tradisi menulisnya mulai dari nol tadi, mulai dari akar rumput lah ya. Bagaimana dia jatuh cinta kemudian dia menuliskannya gitu kan menjadi buku. Wow, ini sangat luar biasa, terobosan yang sangat luar biasa. Nah, tadi sudah banyak diulas. Terakhir mungkin ingin saya tanyakan soal bagaimana sih masa depan seorang penulis bagi Anda, Kak Rajif? Masa depan Ketika penulis, orang, iya benar. Ketika orang berpikir bahwa penulis itu ya kere, ya bagaimana Anda? penulis itu apa ya? Jangan berpikir bahwa penulis itu tidak bisa membayar mahar seorang perempuan. Wow, ini ya, Penulis. ini jadi Orang memandang quotes penulis kita, itu ya. pengangguran. Benar. Ini keywordnya ada di Ya, sini. itu dari keywordnya di situ. pembicaraan kita ya. Orang Benar, memandang benar. penulis itu pengangguran, tidak berdinas. Kebetulan juga agak ini Iya. memukul tadi. Iya, keyword. iya memang ini untuk Quotes untuk tadi. semua sebenarnya. Oh, iya. Untuk presenter, untuk teman-teman pemirsa yang Jadi, yang sedang nonton. orang berpikir bahwa penulis itu adalah pengangguran. Apakah dia seorang jurnalis, freelance, penulis lepas, Benar. apakah dia seorang esais, cerpenis, novelis? Bukan, dia tidak menganggur sebenarnya. Iya. Dia dengan passionnya, dia dengan gayanya, dia dengan gaya hidupnya seperti itu. Dia bisa mendapatkan uang. Ya memang tidak kaya, karena itu bukan tempat untuk memperkaya diri, gitu. Memperkaya hasanah pengetahuan iya, Benar. tapi untuk memperkaya diri untuk membangun rumah bertingkat tidak. Tapi dia memperkaya hasanah pengetahuan dengan menulis, dia memperkaya kearifan dalam diri. Wow. Dia membuat kebijaksanaan itu tumbuh dalam dia punya diri. Itulah menulis, sehingga disitulah dia bisa mendapatkan kepercayaan di luar. Orang akan percaya, orang akan menghubungkan dia dengan relasi-relasinya, pertemanannya semakin luas. Wow. Nah, kemudian personal brandingnya kuat. Itu bisa membuat dia membayar sebuah mahar untuk perempuan yang akan dinikahinya. Oh, benar sekali. Jadi tidak harus selalu berdinas. Iya. Jangan kira apa tadi? Jangan kira penulis tidak bisa membayar Mahar seorang perempuan. Nah itu itu standing applause kita
Studio Plus ini official. Studio Plus begini ya. Terima kasih teman-teman sudah bergabung dengan saya di podcast diskusi dan bercerita hal-hal biasa gitu ya. Terima kasih Kak Rajif sudah hadir ya di podcast saya. Semoga banyak yang nonton dan terinspirasi dengan sajian-sajian tadi yang sudah disampaikan. Terima kasih. Oke, terima kasih. Saya Rian Hidayat Husni mundur pamit di hadapan teman-teman sekalian. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan Waalaikumsalam. salam literasi.